Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir metode kuantitatif yang telah kami kerjakan, yang beranggotakan saya sendiri dengan Kinanti Yuliasari dengan NIM 6420442 dan teman saya Yunisma Nikmatus Soleha dengan NIM 6420377. Di sini kami akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas, uji korelasi parsial, uji koefisien korelasi simultan, uji determinasi simultan, dan uji regresi linear berganda. Dan berikut adalah data responden dari 100 responden yang kami dapatkan dari Google dengan keterangan Y untuk kepuasan, X1 adalah produk, X2 adalah layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yunisma Nikmatus Soleha. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas konstruk yang dijalankan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikasi dilakukan untuk membandingkan R hitung dengan R tabel atau membandingkan nilai P atau sig oleh level of significance, biasanya 0,05. Jika R hitung lebih besar dari R tabel atau nilai P atau sig kurang dari 0,05, maka pernyataan tersebut valid. Untuk reliabilitas sendiri, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, atau menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukuran gejala yang sama. Baik, untuk pengoperasian uji validitas dan uji reliabilitasnya itu, pertama-tama kalian buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Lalu langkah kedua itu kalian klik file dan klik open dan klik data. Setelah ini kalian harus ubah terlebih dahulu menjadi Excel. Barulah kalian pilih data yang akan digunakan. Di sini kita ubah terlebih dahulu ya desimalnya menjadi 2. Setelah diubah kita kembali lagi, lalu klik analyze, lalu pilih scale dan pilih reliability analysis. Dan ini dipindahkan terlebih dahulu X1.1, X1.2 sampai X1.5 dipindahkan ke item. Lalu diklik statistik dan deskriptifnya itu kalian pilih cell if item delete dan klik OK. Nah, ini hasil untuk uji reliabilitas. Lalu ini hasil untuk uji validitas. Ini dia hasil uji validitas. Jika hasil dari corrected item total correlation-nya X1.1, X2.2, X3.3, X4.4, X5.5 besar dari 0,197 dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Ini dia hasil uji reliabilitas dengan kesimpulan. Uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen besar dari 0,60, berarti semua item data instrumen dapat diandalkan. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Selanjutnya saya akan membahas untuk uji korelasi parsial.
Uji korelasi merupakan metode statik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasilnya dinyatakan dalam koefisien korelasi yang berkisar di antara min 1 hingga 1, dengan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Kuat lemahnya hubungan dua variabel ditunjukkan oleh nilai percent correlation atau R, di mana nilai secara umum dibagi menjadi sebagai berikut. 0,00 sampai 0,25 itu adalah korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,50 itu adalah korelasi moderat. Dengan 0,50 sampai 0,75 itu adalah korelasi kuat, dan 0,75 sampai 1,00 itu adalah korelasi yang sangat kuat. Ini dia untuk mengoperasikan uji korelasi parsial dalam SPSS. Ini kita sudah input data yang akan digunakan untuk uji korelasi parsial. Lalu klik Analyze, lalu klik Correlate, lalu pilih Bivariate, dan untuk produk X1, layanan X2, dan kepuasan Y dipindahkan ke variabel dan klik OK. Nah, ini dia hasil untuk uji korelasi parsialnya. Ini dia hasil uji korelasi parsial dengan hipotesis HO, tidak ada korelasi yang nyata antara X1 dan Y. H1, ada korelasi yang nyata antara X1 dan Y. Dasar pengambilan keputusan, jika probabilitasnya nilai SIK besar dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak. Jika probabilitasnya nilai SIK kurang dari 0,05, maka HO-nya itu ditolak. Dengan keputusan pada tabel yang di atas, nilai SIK sama dengan 0, kurang dari 0,5, maka HO-nya itu ditolak. Yang berarti ada korelasi positif yang nyata antara X1 dan Y. Koefisien korelasi R sama dengan 0, menunjukkan tingkat hubungan kedua variabel pada tingkat sangat kuat moderat untuk skala 0 sampai 1. Pada nilai R menunjukkan bahwa korelasi tersebut nyata pada tarafnya, nyata level of significance 0,01. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji koefisien relasi simultan. Berikut adalah prosedur cara uji koefisien korelasi simultan. Ya, yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu Linear, lalu dependennya CAR, independennya ROA-ROE, lalu kita klik Statistik. Setelah itu checklist estimate, model fit, dan R-square change. Lalu kita continue. Jika sudah, kita klik OK. Ya, lalu muncul table model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk uji koefisien korelasi, kita dapat melihat pada tabel model summary-nya. Berdasarkan tabel model summary yang kita dapat bahwa nilai korelasi antara ROA X1 dan ROE X2 terhadap CAR atau Y sebesar 0,787 yang berada pada tabel R. Selanjutnya itu signifikan F change-nya sama dengan 79,018 yang berada di tabel F change, yang dimana lebih besar dari alfa yaitu 0,05, sehingga HO diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara ROA X1 dan ROE X2 terhadap CAR Y. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Dilihat dari tabel model summary yang sudah kita lakukan tadi, dapat dihitung bahwa F hitung sama dengan F change, F table sama dengan
F AK DK sama dengan F dikali 0,05 dikali 2,97 sama dengan 19,39, yang dimana alfa sama dengan 0,05, K sama dengan 2, yaitu jumlah dari variabel bebasnya, DK sama dengan N dikurang K dikurang 1. DK sama dengan 100 dikurang 2 dikurang 1, hasilnya adalah 97. Selanjutnya adalah uji persamaan regresi berganda. Untuk menguji persamaan regresi berganda dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita klik variabel view, lalu labelnya kita klik X1 untuk ROA untuk X1, lalu ROE untuk X2 dan CAR untuk Y. Ya, selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear, lalu dependennya kita masukkan yang CAR atau Y, independennya ROA dan ROE. Selanjutnya klik statistik. Ya, kita klik estimate dan model fit. Kita klik, kita checklist. Lalu kita klik continue. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Muncul tabel ANOVA dan koefisien, dan dapat diketahui berdasarkan tabel ANOVA yang kita dapat bahwa signifikannya itu 0,000, yaitu kurang, yang dimana kurang dari alfa 0,005, maka HO ditolak. Kesimpulannya adalah persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara ROA dan ROE terhadap CAR. Selanjutnya untuk tabel koefisiennya, berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan 0,540 ditambah 0,419 X1 dikurang 0,78 X2. Sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk di atas dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai variabel X1 ROA dan X2 ROE sama dengan 0, maka nilai variabel Y atau CAR sebesar 0,540 atau 0,54%. Yang kedua, jika nilai variabel X1 ROA bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel Y atau CAR sebesar 0,419 atau 0,41%. Dan yang ketiga, jika nilai variabel X2 atau ROE bertambah 1%, maka akan menurunkan nilai variabel Y atau CAR sebesar 0,450 atau 0,45%. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.